Rabu malam gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang sejumlah wilayah di Jabodetabek. Untuk membahasnya sudah bergabung di Berita Satu Siang Nelly Florida Riyama, Deputi Bidang Geofisika BMKG. Selamat siang Mbak Nelly. Selamat siang Mas Rondo. Ya baik Mbak Nelly, ini pertama saya ingin bertanya, apakah betul bahwa apakah gempa yang terjadi ini semalam memiliki kaitan erat dengan gempa yang terjadi di Poso beberapa waktu lalu, atau gempa ini hanya memang berada di sekitar Jawa Barat saja? Seperti apa? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan ya antara gempa di Poso dengan gempa yang kita rasakan kemarin di Jawa Barat. Karena masing-masing itu berbeda gitu ya. Sesar kalau di Poso ya sesar Poso, kalau yang di sini juga sesar yang memang ada di Jawa Barat. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa itu berhubungan. Karena setiap tempat di Indonesia ini kan memang rawan gempa ya, ada banyak sekali sesar. Jadi kesannya itu dan setiap hari itu ada gempa dan memang ada gempa. Tapi bahwa gempa itu ternyata tidak saling hubungan gitu. Oke, jadi artinya ini memang hanya bisa bilang apa ya, kebetulan begitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan gempa yang di Poso kemarin. Nah, gempa kemarin ini berpusat di wilayah Bekasi, Jawa Barat, karena kita cukup jarang yang mendengar wilayah itu menjadi pusat titik gempa begitu ya. Nah, bagaimana analisa BMKG di wilayah ini begitu ya, terkait dengan hal ini? Apakah ini memicu megatrust? Seperti apa Anda melihatnya? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bilang bahwa di situ tidak bisa terjadi gempa ya tidak juga, karena ternyata di situ ada banyak sesar ya. Dulu mungkin kita kenalnya dengan sesar Baribis, tapi ternyata ketika kami meneliti lebih lanjut, ternyata ada banyak sekali sesar di sana, dan yang tadi malam itu kami duga itu sebenarnya adalah sesar Citarum, dekatan dengan pusat gempa. Dan di situ ada banyak sekali sesar yang bisa kita petakan, dan masing-masing sesar itu tentunya adalah daerah yang suatu saat akan terjadi gempa. Berarti memang daerah rawan gempa. Nah, ini kan seperti yang ramai juga dibicarakan beberapa waktu lalu terkait gempa ini, Mbak Nelly. Apakah ini akan memicu megatrust? Seperti apa Anda melihatnya? Berbeda ya, karena ini memang sesar yang ada di daratan. Sedangkan kita bicara megatrust itu berada di selatan Jawa. Jadi ini lebih dekat dekat ke utara Jawa. Jadi seringkali kan kita lebih fokus di selatan Jawa, padahal di daratan sendiri banyak sekali sesar-sesar yang ada yang sangat potensi untuk terjadi gempa. Sehingga yang paling kita perlukan sebenarnya adalah kesiapsiagaan masyarakat. Karena memang Indonesia itu suka tidak suka memang adalah daerah yang memang rawan. Baik. Nah, disebutkan juga ada patahan atau sesar yang membentang dari Bekasi hingga Jakarta begitu. Nah, apa dampak dari sesar ini khususnya di Pulau Jawa ini, Mbak Nelly? Ya, kita mengingat Pulau Jawa kan memang penduduknya sangat padat ya, sehingga keberadaan sesar ini tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan siap-siaga. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus awas gitu ya terhadap sesar-sesar yang ada, dan harus punya pengetahuan tentang itu. Di mana kita berada, kita tahu cara daerah sesar, sehingga kita harus selalu siap siaga jika terjadi gempa, harus seperti apa kita bereaksi. Dan banyak sekali kalau kita share petanya, itu ada banyak sekali sesar-sesar di sekitar Jakarta di bawah ya, di Depok, kemudian Tarum, ada yang saya sebutkan itu kan sesar Tarum, kemudian juga sesar Baribis, kemudian di daerah Bolingahu dan lain. Mungkin persis gempanya tidak harus di Jakarta, tetapi dia bisa dirasakan sampai di Jakarta, karena kan kedalamannya itu cukup dangkal seperti yang tadi Pak. Sehingga terasa sampai di Jakarta. Ya. Jadi dengan patahan-patahan atau sesar ini bisa dibilang mau tidak mau, suka tidak suka bahwa ini akan terdampak seperti itu ya.
nggak harus titiknya di Jakarta, tapi yang pasti Jakarta ini akan terus atau akan tetap merasakan dampak dari gempa tersebut. Nah, dari analisa BMKG, apakah ada gempa susulan dalam beberapa hari ke depan ini, Mbak Nelly? Ya, sampai tadi pagi jam 7 kami mencatat ada 13 gempa susulan yang sudah terjadi. Yang mungkin juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Tapi ada satu yang tadi malam dirasakan ya karena cukup besar dan lebih dekat. Nah, itu menandakan bahwa memang kita harus bersiap siaga karena dan harus selalu memonitor informasi dari BMKG sehingga nanti kita tahu harus berbuat apa seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi udah ada 13 catatan kami sampai tadi pagi. Sudah ada 13 kali gempa susulan. Dan kita berada di lokasi di mana patahan atau sesarnya cukup banyak kita temui di Pulau Jawa ini, khususnya di Jawa bagian barat ini ya, Mbak Nelly. Artinya kita harus tetap teredukasi dengan baik dan kita harus siap ya, siaga terkait dengan hal ini. Terima kasih Mbak Nelly Florida Riama, Deputi Bidang Geofisika BMKG sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu Mbak Nelly. Terima kasih.